Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam wa anzala alaina fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini atau subuh hari ini kita sudah memasuki hari ke-29 di bulan suci Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau Muhammadiyah hari ini mungkin terakhir puasa. Besok mereka sudah lebaran. Sementara pemerintah sebentar baru mengadakan sidang isbat. Mudah-mudahan lebarannya bersamaan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa juga kita curahkan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Semoga salawat yang kita kirim menjadi syafaat kita di hari kemudian insyaallah. Amin. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panitia memberikan saya atau mengamanahkan kepada saya untuk membahas berkaitan tentang amalan-amalan menjelang Idul Fitri. Tetapi saya juga tadi dibisiki bahwa yang Pak Ustaz katanya mau bahas kemarin subuh bahas juga. Saya sampaikan tidak apa-apa. Kalau memang waktu mencukupi, saya akan bahas atau sekalian juga untuk mengulang-ulangi, mengingatkan kepada kita. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai tausiah ini pada subuh ini, kami ingin menyampaikan sebuah riwayat yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah dengan para sahabatnya itu sedang berperang melawan orang kafir, orang musyrik. Tetapi sedang berkecamuknya perang itu, para sahabat melihat salah seorang tentara umat Islam yang begitu gagah berani. Setiap orang kafir maupun orang musyrik tidak terlewatkan, sehingga membuat para sahabat terkesima dan mengatakan bahwa orang ini betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala
dan tentunya adalah penghuni surga. Tetapi begitu mengherankan, ya, sahabat begitu terkejut ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa orang itu adalah ahli neraka. Sehingga salah satu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ya, orang ini yang gagah berani ingin dalam berjihad. Karena para sahabat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran. La yantiqu illa wahyun illa yuha ilaih. Tiadalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti itu kebenaran. Ketika sahabat ini yang mengikuti orang ini melihat kegagahannya dalam berperang, tiba-tiba orang ini terluka akibat perang itu. Dan dengan luka itu dia merasa kesakitan, tidak tahan dengan sakitnya yang luka yang dia derita, sehingga orang ini ya, karena tidak tahan apa yang dia rasakan, dia ambil pedangnya, dia yang terhunus, kemudian dia tancapkan di dadanya sehingga dia meninggal. Artinya apa? Dia bunuh diri. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, innal abada la ya'malu fi ma yaran nas amal ahlil jannah. Bahwasanya ada seorang hamba, jika dia dilihat, disaksikan, seakan-akan dia mengerjakan amalan surga. Ya, kita terkejut apa yang dia kerjakan. Wa annahu lamin ahlin nar, akan tetapi orang itu penghuni neraka. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita mengira di bulan Ramadan ini, mulai dari awal Ramadan hingga ke-29 ini, kita rajin salat, mendirikan salat malam, salat tahajud. Tetapi jangan sampai di akhir amalan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membatalkan ya, amalan-amalan kita, bahkan bisa jadi kita menjadi salah satu penghuni neraka. Ya biasanya kan seperti ini. Ya. Ya, kalau kita saksikan itu di media sosial, ada dua itu sifat yang tidak kadang susah sekali hilangkan oleh manusia, yaitu sifat riya dan ujub. Sifat ingin dilihat dan merasa bangga diri. Ya, sudah salat, ya, dia foto dirinya, upload. Halo guys, ya. Alhamdulillah saya sudah salat tarawih. Ya. Ya, itu kan ya, sifat-sifat yang harus dijauhi, ya, sifat riya. Ya. Ya. Apalagi kalau seumpamanya dia melaksanakan ibadah puasa, sehingga terkadang dia juga meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dia itu banyak sekali kalanya. Orang itu banyak sekali kalanya. Saya tidak pernah ada kala rajin mengaji. Bukan cuma sifat riaknya, tetapi ada juga sifat ujubnya. Nah, inilah diingatkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kelihatannya kita melakukan amalan-amalan ahli surga,
tetapi pada hakikatnya ya, karena perbuatan kita sendiri menjadi ahli neraka. Kemudian hadis ini disambung lagi oleh Rasulullah, wa ya'malu fi ma yaran nas amal ahlin nar. Dan ada seorang hamba ya, ketika disaksikan perbuatannya seakan-akan pasti ini adalah penghuni neraka ya. Tidak ada baiknya. Kalau dilihat ya, diperhatikan sehari-harinya ya, tidak pernah lihat puasa ya. Jangan kayak langsung bilang orang ya, kenapa tidak puasa ini ya, ini penghuni neraka ya. Wa huwa min ahlil jannah, akan tetapi orang ini adalah penghuni surga ya. Jadi hadis ini mengingatkan juga agar kita jangan menjustis seseorang ya. Tidak ada orang tahu bagaimana akhir hayat orang itu, hanya Allah lah yang mengetahui. Kita jangan sampai mengatakan bahwa orang ini adalah ahli neraka, tapi bisa jadi ya, di akhir hayatnya dia adalah jauh lebih baik dari kita. Dia adalah penghuni surga. Mungkin hadirin pernah mendengar mungkin itu kisah ya, disebutkan dalam sebuah hadis. Maaf, ini bagaimana seorang wanita yang kerjanya itu tunasusila ya. Kalau dilihat itu perbuatannya kan jelas-jelas ini ahli neraka, tidak ada baiknya. Tetapi di akhir hayatnya dia bertobat ya. Kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan dan memberikan minuman anjing itu melalui dengan sepatunya ya. Ketika sudah memberikan air minum itu anjing yang kehausan itu, kemudian Allah mewafatkannya. Gara-gara amalan yang dia lakukan di akhir hayatnya, dia masuk surga. Padahal kalau kita perhatikan ya, kehidupan sebelumnya tidak ada sama sekali tanda-tanda surga. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambung kembali, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, ini stressing hadisnya ya. Poin hadis itu menyatakan bahwasanya amal atau amalan-amalan dilihat dari akhirnya atau penutup dari amalan itu. Apatah lagi di akhir Ramadan ini, tentu kita berharap ya, memiliki amalan-amalan ya, yang baik yang menutup puasa Ramadan kita ini. Tetapi pada kesempatan ini ya, saya coba dulu untuk mengajak hadirin mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita di akhir bulan Ramadan ini. Apakah selama bulan Ramadan ini mulai dari awal hingga hari ke-29 ini ada perubahan yang signifikan di dalam diri kita? Adakah perubahan perilaku kita dalam sehari-hari ya, tentunya yang mengarah ke positif ya. Dan adakah perubahan amalia kita sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan ini yang saat ini kita jalani adalah merupakan bulan
tarbiyah atau bulan madrasah. Apa itu bulan madrasah? Adalah bulan di mana kita dididik dan dibina agar kita mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang dapat memakruhkan bahkan membatalkan ibadah puasa kita. Kita dididik agar bagaimana mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang berdampak kepada perilaku kita, yang berdampak kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kebiasaan yang baik ini ketika berakhirnya insyaallah bulan Ramadan ini akan menjadi rutinitas sehari-hari kita, akan menjadi habit kita. Tentu semuanya ini bermuara kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum untuk mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ya, 11 bulan yang telah kita lalui, yang telah kita jalani, bisa jadi lebih banyak waktu kita ya terbuang kepada hal-hal yang sifatnya ya duniawi dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini diingatkan kita kembali ya, bahwa kita ini fitrahnya ya, semata-mata untuk melakukan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita sadari bersama bahwa tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua, ya, dua tujuannya. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan yang pertama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyatakan kepada malaikat, saya ingin menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ya, jadi tujuan utama itu kita diciptakan sebagai khalifah. Tentu khalifah di sini bermakna lain, ya, bermakna yaitu wakil atau pengganti. Terkadang kan banyak orang yang mengasal-artikan itu khalifah. Ya. Begini maksudnya ya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, tentu Rasulullah adalah, kita tahu bersama, adalah pemimpin umat Islam. Rasulullah dipanggil apa? Dipanggil Nabiullah, nabinya Allah. Nanti ketika Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh para sahabatnya, mulai Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, barulah dipanggil para sahabat ini Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah SAW. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya. Beliau memaknai inni ja'ilun fil ardi khalifah itu bahwasanya sebelum Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi, Allah itu sudah menjadikan jin menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi kalau ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, para jin ini melakukan perusakan, pertumpahan darah. Kemudian Allah membinasakan mereka dan mengganti, ya, mengganti khalifah di sini. Khalifah mengganti jin itu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Sama hal juga yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga menyatakan bahwa khalifah itu bermakna mengganti atau wakil. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, pada hakikatnya adalah
sebagai wakil atau pengganti Allah di muka bumi untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi. Nah, itu yang pertama hadirin. Yang kedua, tujuan penciptaan kita ini sebagai umat manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, ini dia ya, beribadah. Jadi saya kembali kepada poin yang tadi bahwa kita ini sebenarnya diingatkan kembali kepada fitrah kita. Bulan Ramadan ini agar kita kembali ke fitrah, bahwa kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah di sini bukan semata-mata yang kita pahami adalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya yang sifatnya mahdah. Tetapi juga ibadah itu ada ibadah ghairu mahdah. Segala lini kehidupan kita, selama itu kebaikan, itu sifatnya adalah ibadah. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi inilah salah satu tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini agar kita kembali ke fitrah. Ya. Ya. Biasa kita juga satu hari dalam satu hari itu kita juga diingatkan agar langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke fitrah kita. Dengan cara apa? Dengan cara dipanggil pakai azan. Dalam satu minggu kita juga diingatkan kembali di hari Jumat dan sebagainya. Baik, hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di akhir Ramadan ini adalah merupakan kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Apakah selama hampir 1 bulan ini memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita tahu bersama bahwa level keimanan seorang muslim itu pada umumnya ada 3 ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat masyhur itu, hadis ketika Jibril alaihi salam menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia. Ya. Beliau atau malaikat Jibril tiba-tiba datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang sangat bersih putih, ya. Rambutnya lurus, tetapi tidak ada satu orang pun sahabat yang mengetahui siapa dia. Seandainya kalau memang orang jauh pasti pakainya lusuh, ya. Tetapi pakainya bersih, ya, badannya bersih, tetapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya. Beliau malaikat Jibril ini menghadap Rasulullah dan bertanya, "Akhbirni anil Islam." Ya, beritahu saya tentang apa itu Islam. Wa akhbirni anil iman. Apa itu iman? Wa akhbirni anil ihsan. Nah, inilah sebenarnya representasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu berislam. Yang kedua beriman, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah berihsan. Apa itu berihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, bagaimana mengukur ini keimanan kita saat ini? Nah, di mana levelnya saat ini? Ya, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Nah, saya lagi memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dalam masjid bersama dengan para sahabatnya. Ini setelah salat fardu. Ya. Kemudian ja'a Arabiyan, tiba-tiba lewat di depan Rasulullah ini, depan para sahabat, orang Arab Badui. Nah, kalau orang Arab Badui, kalau kita mungkin istilahnya orang pedalaman lah, ya, orang pedalaman.
Tetapi yang mengherankan hadirin adalah fabala fi ta'ifatil masjid. Ya. Orang ini ya lewat depan Rasulullah ini tiba-tiba kencing di sudut masjid, ya, di depannya Rasulullah. Wah, luar biasa. Ya. Kalau ada seperti ini nih, ya, di kita saat ini, wah, cari gara-gara, ya. Ya. Tetapi ya itu pada zaman Rasulullah, ya. Fazajaran nas, semua orang yang ada di dalam masjid itu meneriaki, melarang. Weh, jangan kencing di situ, ya. Tetapi kita tahulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Coba bagaimana perasaan tak kira-kira kalau sementara kencing baru keluar tiba-tiba dilarang berhenti. Ada tak liwat pasti sakit sekali, ya. Fanahaun Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada min baulihi fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tanubim mimma. Ketika orang itu sudah kencing, ya, maka Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengambil air satu ember. Ya. Kemudian fa'ahraka alaihi, disuruhlah disiram tempat kencingnya itu. Tentu kita tahu bersama bahwa Masjid Nabawi saat ini tentu sangat jauh berbeda dengan Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah ya mungkin lantainya masih pasir, ya, pasir, kemudian dialasi daun-daun kurma, temboknya terdiri dari tanah-tanah liat, jadi kalau disiram ya gampang hilangnya. Ya. Kemudian hadirin, hadis ini, ketika saya baca hadis ini, saya sempat tertawa sendiri karena sebenarnya saya punya pengalaman, ya. Pengalaman ini saya dapatkan ketika saya masih di Mesir waktu kuliah, ya. Dalam hal ini saya sama sekali tidak ada niat untuk diskriminasi, ya, ataukah menjelekkan, apalagi itu Mesir adalah tempat menuntut ilmu saya, tapi yang hanya sekedar oknum saja. Ada itu di Mesir tempat namanya Ramses, ya. Ramses itu dulu adalah nama Raja Mesir kuno, tetapi sekarang diabadikan nama tempat. Ramses itu adalah pusat stasiun yang menghubungkan seluruh provinsi yang ada di Mesir, baik itu kereta api, bis dan sebagainya. Namun yang sangat disayangkan hadirin, ya, bangunan-bangunan yang ada di sekitar itu atau yang memiliki tembok itu hampir semuanya berbau pesing, bau kencing. Dan saya rasakan sendiri, pernah suatu hari saya lewat di situ, tiba-tiba ada orang Arab pakai jalabia, ya, jalabia, langsung menghadap ke tembok, nangkat jalabiana, baru kencing. Ulang, wah, kaget saya. Apalagi waktu itu saya masih mahasiswa baru. Nah, saya langsung berpikir, mungkin ini. Nah, sebutkan Rasulullah dalam hadis, ini mungkin keturunannya ini yang suka kencing di tembok. Ya. Sehingga karena saya sangat merasa risih, ya, melihat itu, saya berani memberanikan diri bertanya kepada salah seorang teman saya, yang mahasiswa Mesir juga, tapi orang Mesir. Saya tanya sama beliau, kenapa itu sebagian orang Mesir atau oknum Mesir itu suka sekali kencing di tembok. Ya. Nah, kemudian teman saya itu menjawab, ya, tapi tidak langsung menjawab. Dia balik bertanya kepada saya. Dia tanya, hei saudaraku, nu tahukah itu orang Yahudi? Saya jawab, ya, Nasrani. Orang Yahudi itu kan bangsa Israel yang menjajah Palestina saat ini. Pasti semua umat Islam tahu. Ya. Nah, kemudian dia bertanya lagi kepada saya, kamu tahu bagaimana cara beribadahnya itu orang Yahudi? Ya. Kita tahu juga bagaimana cara beribadahnya orang Yahudi. Bisa di googling, ya, di internet. Orang Yahudi itu kalau beribadah dia berdiri, ya. Dia pegang kitabnya, ini, kemudian dia goyang-goyangkan badannya. Ada juga yang pegang tembok, ya. Ya. Nah, itu nih yang sekitar Masjid Al-Aqsa itu, kemudian dia bertanya, di mana tempat ibadahnya itu orang Yahudi? Nah, di sekitar Masjid Al-Aqsa ada namanya tembok ratapan.
Ya. Tembok ratapan itu dia orang Yahudi ini meyakini bahwa tembok ratapan itu adalah sisa-sisa ma'bad Nabi Sulaiman. Ya. Itu tembok ratapan. Disitulah dia beribadah, berdiri. Ya. Ada yang pegang kitabnya sambil menggoyang-goyangkan badannya, ada yang sambil pegang tembok itu. Jadi tembok ratapan namanya, panjang. Ya. Tembok ratapan. Nah, maka teman saya menjawab, itulah kenapa kami itu orang Mesir suka kencingi tembok. Ya. Karena sebagai bentuk penghinaan kepada orang Yahudi, ya, yang menjajah bangsa Arab, khususnya Palestina. Ya. Saya berpikir, benar juga ini apa yang sampaikan, ya, masuk akal. Tetapi apa yang dia sampaikan ini tidak benar, hanya sekedar alibi, hanya sekedar pembenaran apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kita kembali ke hadis Rasulullah tadi yang saya sebutkan tentang orang yang kencing di dalam masjid. Nah, untuk mengukur keimanannya, apakah orang yang kencing tadi itu adalah orang berislam, level imannya berislam? Maka jawabannya adalah berislam, benar, sudah berislam. Kenapa? Tidak mungkin masuk ke Masjid Nabawi kalau bukan orang Islam. Tidak mungkin dia bersama dengan Rasulullah, ya, kalau bukan orang Islam. Ya. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah beriman? Belum beriman. Kenapa? Karena masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan yang tidak baik. Ya, saya kasih contoh konkret seperti ini, Pak. Ya. Kalau ada orang, ya, dari awal Ramadan, ya, rajin salat tarawih, rajin salat berjamaah, tidak pernah ada alpanya, tetapi ada kebiasaan buruknya. Ketika dia meninggalkan masjid, dia pilih-pilih sendal jamaah yang bagus-bagus, nah koleksi, nah simpan di rumahnya. Kira-kira orang seperti ini orang beriman? Belum beriman. Masih melakukan pelanggaran, tetapi sudah berislam karena melaksanakan perintah Allah. Ada tong itu juga, tapi ini di masjid saya, ya, jangan kira tersinggung. Ya. Rajin berpuasa, tidak ada kalanya, tetapi rajin tongi mak gosip. Ya. Tiap hari mak gosip. Kalau ada orang bawa papa buka di masjid, tidak lepas dari pasti nak calai. Ya. Apa itu pak bukan itu lagi tahun lalu itu nawa itu lagi, begitu ya. Tetapi masalahnya sudah nak calai, namakan tonji, bukan cuma namakan. Kalau ada sisanya nak bungkus lagi. Apakah orang seperti ini orang beriman? Nah, belum beriman, ya, masih berislam. Ya. Nah jadi, nah inilah bentuk gambaran level keimanan, ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya orang beriman, level keimanan yang kedua? Ya. Nah, sebelumnya ada yang bertanya seperti ini, ya, baru saya ingat. Ada yang pernah tanya saya seperti ini, Ustaz, lalu bagaimana itu level keimanannya orang itu yang, ya, mengaku dirinya berislam, tetapi tidak pernah sholat, ya. Tidak pernah juga puasa. Bagaimana itu? Nah, maka ya Bapak bilang Islam KTP, ya betul. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, maka malaikat semua itu sujud kecuali iblis. Ya. Jadi iblis itu dia satu-satunya tidak sujud, sehingga Allah murka, kemudian dia diusir dari surga dan dilaknat hingga akhir hayat. Ya. Bahwasanya iblis itu sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam, para ulama itu sepakat bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling taat. Ya. Ketika dia disuruh sujud oleh Allah, maka dia akan sujud, tidak akan bangkit dari sujudnya kecuali Allah bilang bangkit. Ya. Nanti dia merasa sombong, merasa angkuh ketika diciptakan
Nabiullah Adam alaihissalam karena merasa lebih mulia. Adam diciptakan dari tanah sementara dia diciptakan dari api, merasa dirinya lebih mulia, ya. Karena kesombongannya, ya. Tetapi iblis ini mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, Allah itu penciptanya. Ketika dia disuruh sujud kepada Allah, dia sujud. Dia hanya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu pertanyaannya, kira-kira yang mana lebih sombong, yang mana lebih angkuh? Orang yang mengaku dirinya berislam tapi tidak mau salat. Yang mana lebih sombong daripada iblis kira-kira? Ya. Tidak mau juga berpuasa. Nah, ini gambaran keimanannya, ya. Kemudian orang yang beriman itu level keimanannya adalah, tentu kita sudah jelas, sudah tahu bersama bahwa imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Orang yang beriman itu pasti dia menjaga salat 5 waktunya, dan pasti dia menghindari segala larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan berihsan, level yang terakhir ini? Ya. Kalau maknanya tadi berihsan itu antaqudallah, ya, menyembah Allah seakan-akan melihatnya, atau tidak melihat Allah tapi dia meyakini Allah melihatnya. Ini sebenarnya tasawuf, ini orang tasawuf bisa menjelaskannya lebih dalam. Tetapi saya memberikan makna sederhana saja, yang secara sederhana. Kalau orang beriman, ya, biasanya kalau orang beriman itu, kalau lewat celengan di depannya, ya pasti nak kasih singgah, Pak. Ya, pasti nak kasih singgah. Ya. Dia masukkan 10.000, 20.000. Itu orang beriman. Ya. Kalau orang bisan bagaimana? Baru orang bisan pasti nak singgah tongi. Ya, karena level keimanannya lebih tinggi. Tetapi yang nak kasih masuk jauh lebih besar. Ya, 100.000 dan seterusnya. Nah, itu orang berisan. Ya. Kalau orang beriman, ya, tadi saya sampaikan bahwa dia menjaga sholat 5 waktunya, ya. Tetapi orang berisan itu bukan cuma sholat 5 waktunya nak jaga, Pak. Sholat tahajudnya juga nak jaga. Nah, itu level berisan. Biasanya orang beriman itu satu hari dia membaca 1 halaman Al-Quran. Tetapi orang yang berisan itu biasanya 1 juz 1 hari. Ya. Nah, inilah pada kesempatan ini saya berikan gambaran level keimanan mumpun di akhir Ramadan, ya. Di mana kira-kira level keimanan kita saat ini? Ya. Apakah di level berislam? Tapi nauzubillah jangan sampai berislam, ya. Ya, karena masih melakukan yang dilarang, ya. Tidak ada, berarti tidak ada perubahan signifikan dalam diri kita. Tidak ada pengaruhnya Ramadan, ya. Kalau masih level berislam, sekurang-kurangnya kita sudah di level beriman. Alhamdulillah wa syukurillah kalau kita sudah di tahap berihsan. Dan mudah-mudahan berakhirnya bulan Ramadan ini, ya, level keimanan kita sudah di level berihsan, ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, kita mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang negatif yang dapat memakruhkan dan membatalkan puasa, sehingga berakhirnya bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi rutinitas baru di bulan Ramadan, sehingga kita meningkatkan level kita menjadi level berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang saya sampaikan. Sebenarnya yang saya ingin tadi membahas tentang amalan-amalan menjelang Idul Fitri, dan saya sudah bawa kitabnya ini besar mau bahas, tetapi tadi menjelang salat subuh saya dibisiki panitia, Ustaz, sudah minta bahas tadi malam. Ustaz ulang, alhamdulillah kalau ada sudah bahas, artinya tidak capek-capek mak bahas. Ya. Ya. Baik hadirin, inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, terutama juga memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mendapatkan bulan Ramadan di tahun berikutnya.
Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ceramah tarawih pada subuh ini dengan bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan dzakira wa qalban khashi'an muniba wa amalan salihan mutaqabbala wa ilman nafi'an rafi'a wa imanan thabitan rasikha wa yaqinan khalisan zakiyya wa rizqan halalan tayyiba ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asqina min faydikal midrar waj'alna laka minadz dzakirina bil laili wan nahar al mustaghfirina bil asi wal ashar. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrijna min khairatil ard wa barik lana fi samarina wa zuru'ina wa kullu arzaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.